Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Yulia Astuti. Saya dari kelas Biologi 4 semester 5, NIM 0704182077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan untuk memenuhi video UAS Fisiologi Tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan hasil interaksi dari faktor luar dan faktor dalam. Nah, faktor luar ini berupa lingkungan dan faktor dalamnya berupa gen dan hormon. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini dapat diartikan sebagai suatu koordinasi yang mengalami banyak peristiwa dan tahap-tahap yang berbeda. Nah, tahap-tahap ini bisa berupa proses kimia ataupun proses fisika untuk menuju organisme yang utuh dan lengkap. Nah, biasanya nih, pertumbuhan dan perkembangan kan itu dimulai dari perkecambahan. Nah, jadi perkecambahan itu sendiri merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari embrio yang mengalami perubahan, di mana pelumulanya tumbuh menjadi batang dan radikulnya tumbuh menjadi akar. Nah, dalam fisiologi tumbuhan, perkecambahan itu dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada perkecambahan epigel dan yang kedua ada perkecambahan hipogel. Nah, untuk perkecambahan yang epigel merupakan pertumbuhan memanjang dari kotiledon dan plumula terdorong ke dalam permukaan tanah. Nah, contohnya ini seperti kacang hijau dan kacang tanah. Nah, kemudian yang kedua yaitu perkecambahan hipogel. Nah, perkecambahan hipogel ini merupakan pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Nah, contohnya itu seperti kacang merah dan kacang kapri. Nah, kemudian kita masuk dalam fisiologi perkecambahan. Nah, dalam perkecambahan nih kan dimulai dari embrio. Nah, embrio itu kan tidak atau belum memiliki klorofil, jadi tidak dapat membuat makanan sendiri, jadi harus memperoleh makanan dari tempat lain. Seperti untuk tumbuhan dikotil dapat mengambil makanan dari kotiledon, sedangkan untuk tumbuhan monokotil dapat mengambil makanan dari endosperma. Nah, dalam perkecambahan dimulai dari proses penyerapan air ke dalam sel-sel. Nah, proses ini dinamakan proses fisika. Nah, di mana masuknya air tadi ke dalam biji menyebabkan enzim-enzim hidrolisis bekerja untuk memecahkan tepung menjadi maltosa. Nah, proses ini dihidrolisis oleh maltase. Nah, dihidrolisis oleh maltase dan akan diubah menjadi senyawa glukosa. Nah, kemudian senyawa glukosa ini akan mengalami metabolisme. Nah, akan mengalami metabolisme dan akan diubah menjadi energi dan senyawa karbohidrat untuk tubuh tumbuhan. Nah, jadi nih di dalam proses metabolisme itu ada itu yang namanya asam-asam yang berperan dalam proses metabolisme tadi, seperti asam-asam amino. Nah, asam-asam amino ini dalam proses tersebut itu berfungsi sebagai untuk membentuk enzim-enzim baru, sedangkan asam-asam lemak yang di dalamnya berfungsi untuk menyusun membran sel. Nah, kemudian kita masuk pada pertumbuhan. Dalam fisiologi tumbuhan nih, pertumbuhan dibedakan menjadi dua, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan yang dialami, yang diakibatkan karena adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Nah, dalam proses pertumbuhan primer ini mengalami beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pembelahan, ada tahap pemanjangan, dan ada tahap diferensiasi. Nah, kemudian yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat adanya peristiwa, adanya yang terjadi di dalam jaringan di dalam jaringan kambium. Nah, atau disebut sebagai meristematik sekunder. Nah, dalam proses sekunder ini, dalam proses pertumbuhan sekunder ini menyebabkan atau mengakibatkan pelebaran batang dan menghasilkan lingkaran-lingkaran tahun dan jari-jari empelur pada batang. Nah, sekian penjelasan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan di fisiologi tumbuhan. Sekian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.